bagaimana saudara atau kita itu bisa tahu bahwa kita itu bisa menolak Roh Kudus? Nah, jawabannya benar-benar dengan ayat langsung ya. Buktinya kita bisa mendukakan Roh Kudus kan? Gitu. Nah, itu bukti bahwa kita bisa menolak tuh. Gitu. Dan sebelum saudara tahu nggak bahwa ketika kita mulai mendukakan Roh Kudus itu lambat laun kita itu bisa memadamkan roh. Makanya Rasul Paulus bilang jangan padamkan roh. Lama-lama tuh kita bisa padamkan. Artinya Roh Kudus kemudian tidak kemudian mengerjakan lagi tidak mengerjakan lagi pekerjaan di dalam kita gitu. Pada saat kita memadamkan roh itu. Ketika kita memadamkan roh itu, yang terjadi adalah kita pasti cari jalan lain. Jadi roh itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari sedang melakukan atau mengerjakan sesuatu yang dari Bapa. Itu roh. Jadi dia tidak punya agenda lain. Jadi tadi Pak Lepri itu bagus tuh mengangkat satu pertanyaan, apa maksud dari kepenuhan roh? Dan yang menarik asli jawabnya itu saya sangat bersuka cita itu ya dengan jawaban itu karena untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi teman-teman harus punya root answer ya, akar jawabannya itu harus punya. Mengenai breakdown atau detailnya itu bisa saja ada, tapi selalu kita pegang yang rootnya itu ya, akarnya itu bahwa ya untuk melakukan kehendak Bapa. Nah ini sangat terkait kan dengan bahwa Bapa lah yang memberikan Roh Kudus itu. Pertama jadi meterai awal, ya meterai awal, yaitu ketika Dia memindahkan kita dari kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan Kristus. Saudara bisa bayangkan nggak? Meterai awal maksudnya apa? Ketika kita hidup di dunia ini, di dalam kerajaan Kristus, penguasa kerajaan angkasa, iblis, dia tidak bisa punya lagi sesuatu untuk mengklaim diri saya dan saudara untuk dapat masuk dan menempati bagian di dalam hidup saya dan saudara. Itu dia nggak bisa. Gitu. Itu meterai awal tuh. Ya malam ini nambah lagi nih Pak Tadus. Meterai Allah yang hidup itu dipakai. Wah ini luar biasa Pak. Ketika saudara dan saya pindah dari kerajaan Kristus ke dalam kerajaan Bapa. Wah luar biasa itu. Luar biasa itu saudara. Jadi kalau saudara bisa bayangkan ini bukan materi sambungan lagi. Ini materi yang benar-benar punya tempat dan punya status yang terasosiasi dengan sesuatu, yang terkait dengan sesuatu. Jadi ketika saudara dan saya dipindahkan dari kegelapan, ya, dilepaskan dari kegelapan ya. Kolose 1 ayat 13 itu. Kemudian dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus, saudara dan saya dimeterai dengan Roh Kudus oleh Allah Bapa. Wah, luar biasa itu. Kemudian kita kan dipindahkan ke dalam kerajaan Kristus. Kerajaan anaknya kan. Di tengah-tengah kerajaan anaknya, kita itu dikasih jaminan Roh Kudus. Jaminan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu sebagai jaminan di dalam penebusan kita itu, ya, itu dikerjakan oleh apa? Oleh Kristus, karena kita ada dalam kerajaannya Kristus. Satu hari nanti, ketika Kristus menyelesaikan atau menyelesaikan musuh yang terakhir, dibilang apa ya? Mengalahkan musuh yang terakhir yaitu maut, ya, musuh yang terakhir maut, dan meletakkan segala penguasa di bawah kakinya. Itu kemudian dia menyerahkan kerajaannya kepada Bapa. Nah, di situ saya dan saudara dimeterai dengan meterai Allah yang hidup, the seal of living God. Karena saudara dan saya masuk ke kerajaan Bapa. Aduh, luar biasa itu.
Pertama, tanda milik, ya, tanda milik, ya, untuk masuk ke dalam kerajaan Kristus. Nah, di dalam kerajaan Kristus ini, saudara dan saya dikasih jaminan Roh Kudus. Ini yang kita bahas, ya, supaya jaminan ini, supaya saya dan saudara itu bisa mendapatkan meterai Allah yang hidup untuk masuk ke dalam kerajaan Bapa. Di dalam kerajaan Bapa itu adalah Yerusalem yang baru, yang ditandai dengan kemuliaan itu saya dan saudara harus melewati satu proses, gitu. Proses itu namanya pertandingan iman. Ya, pertandingan iman. Nah, saudara dan saya supaya dapat menang, ya, kata-katanya harus menang, overcome. Ya, overcome atau menang. Itu caranya hanya satu. Harus saudara ada jaminan, yaitu Roh Kudus. Nah, bagaimana Roh Kudus? Saya cari kata ini dari tadi. Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kita? Bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kita? Ya, Roh Kudus bekerja di dalam kita melalui baptisan. Baptisan, kan? Nah, yang membaptis kita dengan Roh Kudus adalah Yesus. Karena semua kegiatan ini itu ada di dalam kerajaan Kristus, kerajaan anaknya. Dan saudara tahu nggak? Inilah kerajaan 1000 tahun itu sebenarnya. Nah, itu nyambung lagi ke situ, ya. Nanti saudara bisa analisa. Nanti akhirnya ketika saudara menganalisa kerajaan 1000 tahun, nggak dari angkanya saja, tapi benar-benar dari pengertian secara keseluruhan. Gitu. Sehingga tidak ada lagi pengertian nanti bahwa nanti setelah Kristus datang ada 1000 tahun lagi. Jadi bingung nanti di situ. Nah, sekarang saudara pasti nggak bingung. Karena apa? Ini semua jadi seirama ini. Seirama. Kerajaan 1000 tahun itu sudah mulai. Dan nanti berakhirnya itu adalah ketika kerajaan Kristus itu diserahkan kepada kerajaan Bapa. Ya, oke. Di dalam kerajaan Kristus ini ada Roh Kudus sebagai jaminan. Dan Roh Kudus itu mengerjakan sesuatu. Dan Kristuslah yang menjadi orkestrator tunggal, ya, di dalam kerajaannya. Dan dia mulai dengan membaptis saudara dengan saya dengan Roh Kudus, ya. Dan itu artinya apa? Baptisan Roh Kudus itu artinya ditenggelamkan, kan, di dalam penguasaan Roh Kudus. Saudara ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus, saudara dan saya belum tentu penuh dengan Roh Kudus. Saudara bisa menolaknya, atau saudara bisa meresponnya, atau saudara meresponnya tetapi dengan kapasitas yang terbatas. Menarik, ya? 3 hal. Saudara dibaptis dengan Roh Kudus, itu belum tentu saudara langsung penuh dengan Roh Kudus. Karena apa? Saudara tolak itu. Ya, kalau saudara tolak, cenderung kemana? Cenderung kepada saudara memadamkan roh itu. Akhirnya saudara mendukakan roh itu. Sehingga ada dosa kekal yang tidak mungkin diampuni. Catat baik-baik itu, ya, karena di materi nggak ada. Ini ilham langsung ini. Ya, ya. Jadi di dalam kerajaan Kristus, ya, di dalam kerajaan Kristus, itu Bapa memberi jaminan, yaitu Roh Kudus. Oke? Maka dikatakan oleh Yesus bahwa Bapa akan mengutus rohnya, Roh Kudus, di dalam namaku. Ya, di dalam namanya, katanya, ya. Menarik, ya. Luar biasa itu. Ini, ya, kerjasama yang sangat harmoni, ya. Sudah bisa bayangkan nggak, ya? Bapa memeterai saudara dengan Roh Kudus. Bapa yang meterai, ditandai sebagai hak milik. Pindah ke dalam kerajaan Kristus. Oke? Itu Allah yang melakukan, Bapa yang melakukan. Ya. Dan kemudian Bapa itu mengutus Roh Kudus di dalam nama Yesus. Itu di dalam namaku, katanya. Yesus katakan, Bapa, aku minta kepada Bapa mengirim Roh Kudus di dalam namaku. Oke? Nah, Roh Kudus kemudian ada di dalam saya dan saudara. Jadi tanda milik Allah. Ada di dalam Kristus. Tidak lagi dapat diklaim oleh apa? Oleh kerajaan kegelapan atau penguasa kerajaan angkasa. Nggak bisa lagi diklaim oleh dia. Ya, nah, ketika saudara dan saya ada di dalam situ, maka Kristus mengerjakan
sesuatu di dalam saya dan saudara. Sekarang Roh Kudus sudah dikasih jadi jaminan. Nah, Roh Kudus membaptis, Yesus membaptis saudara dan saya dengan Roh Kudus. Ketika saudara dan saya dibaptis dengan Roh Kudus, yang adalah janji Bapa, dalam Yoel 2 ayat 28-29, itu dipenuhi di dalam Kisah 2 ayat 4, yaitu pencurahan Roh Kudus. Dan orang di situ dibaptis dengan Roh Kudus. Yang hadir di situ dibaptis dengan Roh Kudus. Selanjutnya orang-orang yang menerima yang percaya kepada Yesus, kemudian dimeteraikan oleh Bapa dengan Roh Kudus, mereka juga kemudian akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan yang melakukannya adalah Yesus. Nah, ketika Yesus membaptis saudara dan saya dengan Roh Kudus, artinya sekalipun saudara sudah ada tanda milik Roh Kudus, tapi saudara dan saya tidak dapat bergerak kemana-mana, tidak dapat menuju kepada akhir, yaitu proyeksi menjadi seperti yang Bapa mau, yaitu segambar dan serupa dengan Dia. Tidak mungkin kalau tidak ada jaminan Roh Kudus ini, nggak bisa. Roh Kudus dikasih kepada saudara dan saya, dimeterai sebagai tanda milik, masuk dalam kerajaan Kristus. Sudah ada di dalam kerajaan Kristus. Tetapi di dalam kerajaan Kristus ini, saudara dan saya tidak bisa kemana-mana, tidak bisa kembali kepada gambar dan rupa Allah, yaitu yang Bapa kehendaki, tanpa pekerjaan Roh Kudus yang lebih lagi di dalam saya dan saudara. Yaitu apa? Yaitu Yesus sendiri itu menenggelamkan saya dan saudara, ya, di dalam penguasaan Roh Kudus. Dan itulah yang disebut dibaptis dengan Roh Kudus. Oke? Nah, dibaptis dengan Roh Kudus ini, saudara bisa menolak. Dan itu artinya saudara dan saya mendukakan Roh Kudus. Dan itu artinya saudara memadamkan roh itu. Kalau lebih lagi, kalau itu terus berlanjut, maka orang akan menghujat Roh Kudus. Kenapa? Kok bisa? Kok bisa orang memadamkan roh dan akhirnya menghujat? Ya, karena apa? Roh itu ya akan menuntun saya dan saudara kepada persahabatan dengan Bapa. Nah, kalau orang sudah memadamkan roh, maka yang terjadi adalah apa? Dia akan bersahabat dengan dunia ini. Pasti dia punya jalan lain, sehingga dia tidak lagi ikut keinginan roh, tapi mengikuti keinginan dagingnya. Pasti itu yang terjadi, sehingga satu saat nanti dia bisa bilang begini, aku hidup dengan cara hidupku sendiri. Dan orang tanya, gimana dengan Tuhan? Ya, saya nggak bisa katakan kata-kata itu ya. Dia menolak Tuhan. Dia nggak perlu Tuhan. Kira-kira begitu. Dan itu artinya dia menghujat Roh Kudus. Ya, jadi dikatakan apa? Dosa kekal itu yang tidak bisa diampuni ada pada dirinya. Gitu. Jadi tidak serta-merta itu terjadi kan? Jadi ketika Yesus membaptis kita dengan Roh Kudus atau menenggelamkan kita ke dalam penguasaan Roh Kudus, pertama orang bisa tolak. Yang kedua apa? Orang bisa merespon. Ya, merespon. Merespon ya. Dengan apa? Dengan kapasitas tertentu. Ya. Ya. Orang bisa merespon dengan kapasitas yang apa? Dengan kapasitas yang maksimal. Nah, begitu ya. Jadi orang bisa merespon dengan maksimal dengan berkata, Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini. Itu cara orang merespon kepenuhan Roh Kudus itu. Itu cara orang merespon baptisan Roh Kudus itu. Nah, kalau dia bilang bahwa dia rela ya mengosongkan bejananya, maka kepenuhan itu akan pasti maksimal di dalam dirinya. Ya, nanti kita akan masuk ke dalam bagaimana proses kepenuhan itu terjadi secara maksimal. Oke. Tetapi yang ketiga adalah kalau orang itu kemudian merespon tetapi apa? Tetapi punya kapasitas yang tidak maksimal meresponnya. Gitu. Orang itu biasanya begini. Tuhan,
untuk ini dan ini dan ini aku total serahkan kepadamu. Tetapi yang ini Tuhan, biarkan saja saya yang urus. Gitu. Ini area pernah Pak Anton cerita itu adalah blind side gitu ya. Ini blind side ya. Ini blind side-nya. Ini tuh ya blind side. Jadi daerah di mana ini saya yang urus gitu. Ya, ini saya tuannya ini gitu. Nah, kita tidak menyerahkan diri secara total kepada Tuhan, ya. Nah, ini kemungkinan 3 respon. Nah, yang kita mau bahas malam hari ini adalah bagaimana orang yang punya respon ya kepada baptisan Roh Kudus itu sehingga dia dapat menerima kepenuhan yang maksimal. Nah, itu adalah area di mana orang merespon kepenuhan Roh Kudus secara maksimal, ya. Kemudian orang yang menerima kepenuhan Roh Kudus secara maksimal ini itu akan terus menerus mengalami kepenuhan demi kepenuhan lagi. Sampai pada dia sampai kepada dia seirama dengan Roh Kudus itu. Apanya yang seirama? Rohnya dia sendiri seirama dengan Roh Kudus. Akhirnya apa kalau begitu? Dia akan stoikeo, kan tadi ya. Dia akan apa? Dia akan bertindak seirama dengan Roh Kudus. Rohnya akan seirama dengan Roh Kudus. Dan bukan hanya itu. Rohnya sendiri karena sudah seirama dengan Roh Kudus, dia akan dipimpin oleh rohnya. Maka Galatia 5 ayat 25 itu R-nya itu bisa R besar, bisa R kecil. Ya. Dalam 2 pengertian yang bisa maksimal dengan kita. Jadi artinya Roh Kudus itu seirama dengan dia, ya. Yang kedua adalah dia terus-menerus benar-benar mengikuti rohnya dan tidak lagi mengikuti dagingnya. Orang-orang seperti inilah yang disebut anak-anak Allah, yang ada dalam tawanan roh, bukan lagi mengikuti keinginan daging. Dan mereka inilah yang benar-benar memenuhi keinginan Bapa atau rencana Bapa atau memenuhi menggenapi kehendak Bapa di dalam dirinya. Nah, malam ini saudara ya, mudah-mudahan itu bisa ditangkap gitu ya untuk supaya saudara bisa lepas landas namanya. Lepas landas. Jadi terbang tinggi ya. Bagaikan raja wali ya. Karena saudara kalau tidak memiliki landasan yang kuat itu, saudara selalu perhatiin kata-kata saya ya. Karena saya selalu berusaha untuk konsisten bicara mengenai baptisan penuh. Saya selalu konsisten dengan meterai Roh Kudus, baptisan Roh Kudus, penuh Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, dan ditawan oleh Roh Kudus. Nanti itu terakhir 5 kali kata itu pasti berbeda. Dan dia punya posisi dan proposisi masing-masing ya, dan dia bergerak dalam progresivitas gitu ya. Oke. Jadi tadi Asnat ya sudah menjawab ini ya, bahwa dipenuhi Roh Kudus itu untuk menggenapi kehendak Bapa. Oke. Kita cuman punya tinggal setengah jam lagi. Tapi nggak apa-apa, kita cuman punya kalau nggak salah 15 slide malam hari ini ya. Tapi tadi malam cuma 2 slide loh. Ya. Oke. Tapi tadi malam itu teman-teman saya sengaja kirim linknya supaya teman-teman bisa dengar ulang, itu cukup menarik ya. Oke. Jadi kepenuhan Roh Kudus pasti sangat terkait dengan melakukan tugas Bapa. Apakah itu di dalam diri saya dan saudara, atau lebih jauh dari itu memakai saya dan saudara untuk pekerjaannya. Ya, Yusuf dan Daniel contohnya ya, dia penuh dengan Roh Kudus untuk melakukan kehendak Bapa dan rencana Bapa. Ya, mereka adalah orang-orang yang mengenal Bapa, bergaul dengan Bapa, dan memiliki hubungan yang intim dengan Bapa, mengerti kehendak Bapa dan menggenapinya. Apa itu? Yusuf harus menjadi orang yang menyelamatkan Mesir ya dari kelaparan kan, dan saudara-saudaranya yang di Kanaan. Akhirnya saudaranya harus ke Mesir ya. Daniel
menyampaikan Yahweh Elohim, ya, Allah Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa itu kepada bangsa kafir. Jadi misinya jelas, ya. Nah, orang-orang percaya dan perjanjian baru, ya, mereka dipenuhi Roh Kudus sebagai perlengkapan. Nah, saudara kalau tahu kata asli yang dipakai untuk memenuhi untuk dipenuhi itu, ya, di awal itu kita belajar, ya, yaitu plerooh atau pleto. Itu adalah melengkapi atau dilengkapi, ya. Jadi sebenarnya adalah perlengkapan yang lebih, kan? Untuk apa? Meneruskan karya keselamatan Allah sampai ke ujung bumi. Nah, bicara mengenai karya keselamatan Allah sampai ke ujung bumi, itu bicara dua. Ini penting saya jelasin. Selalu ada dua, saudara. Ya, bukan hanya bicara mengenai Injil kepada Injil sampai ke seluruh bumi, tapi sebenarnya ada dua. Karya keselamatan itu, ya, atau rencana Bapa itu adalah ada dua. Yang pertama adalah menghancurkan pekerjaan iblis. Nah, bagaimana cara Allah menghancurkan pekerjaan iblis? Menjadikan manusia itu memiliki kodrat ilahi, ya, di dalam dirinya. Itu. Atau serupa dengan Kristus, sempurna seperti Bapa. Nah, itu. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan gitu, ya. Jadi waktu di Wahyu, saya lupa, ya. Ketika Yesus Kristus datang, yaitu sang penunggang kuda putih itu datang berperang, itu tidak dalam di dalam bayangan kita dengan alat-alat perang, gitu, ya. Ketika diartikan busur di tangannya itu, busur itu tidak ada panah, ya kan? Jadi bukan berperang dalam arti yang kita bayangkan seperti militer yang punya alat-alat untuk berperang, gitu, ya. Tapi ini adalah mengenai apa? Mengenai bagaimana kualitas orang, kualitas Yesus Kristus sendiri yang telah menderita dan kemudian menjadi korban tebusan, menjadi korban sembelihan, ya, untuk menerima kemuliaannya. Nah, Yesus yang adalah teladan, yang adalah pokok keselamatan, yang adalah imam besar agung, itu kemudian memberikan kepada apa? Kepada setiap kita yang mau menjadi murid, gitu, ya, untuk menjadi apa? Untuk juga menjadi imamat yang rajani, gitu. Untuk juga memiliki hak sulung roh, gitu, ya, memiliki hak sulung roh, gitu, ya. Menjadi orang-orang yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus, yang memiliki natur Allah di dalam dirinya, yang menjadi manusia Allah, yang memiliki kodrat ilahi. Inilah cara untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Satu. Yang kedua, itu artinya apa? Terjadi di dalam kita, kan? Oke? Jadi pekerjaan Bapa, menggenapi pekerjaan Bapa itu adalah pertama di dalam diri orang percaya. Yang kedua adalah melalui saudara dan saya, itu kemudian Bapa bekerja melalui saya dan saudara, ya. Oke, kita lanjutkan, ya. Itu dapat, ya, 2 poin itu, ya. Nah, dimulai dengan Kisah Para Rasul 2, kan, ya. Ayat 4, hari Pentakosta mereka penuh dengan Roh Kudus. Nah, Petrus, murid-murid di situ penuh dengan Roh Kudus. Di Kisah 4 ayat 8 dan 10 sampai Petrus itu penuh dengan Roh Kudus, ya, dengan apa? Dengan memiliki keberanian, saudara, ya. Keberanian. Kalau kita baca ayat ini, ya, siapa yang bisa bantu baca? Kisah 4 ayat 8 sampai 10. Saya, Om. Silakan. Kisah Para Rasul 4 ayat 8 sampai 10, maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel
bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Amin. Ya, jadi dia sangat berani, ya. Petrus yang menerima kepenuhan Roh Kudus itu memiliki hikmat untuk menjawab itu dan keberanian, ya, untuk memberitakan kebenaran itu. Ya, dengan kepenuhan Roh Kudus itu Petrus dipakai dengan penuh keberanian dan memiliki hikmat. Ini yang dijanjikan Yesus, ya, di dalam Lukas 12 ayat 11 dan 12. Ya, apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Yesus janji kepada mereka, kan? Tetapi sebelumnya, yang kedua ini, tetapi sebelum semuanya itu kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan diperhadapkan kepada raja-raja, penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi, ya. Sebab itu tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Wah, ini menarik juga, ya. Saudara harus kalau ikut Yesus itu harus gini nih. Tetapkanlah di dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Wah, itu keren ayat ini. Amin, amin. Keren sekali, ya. Apalagi gini, ya. Kalau kamu mau pergi jangan pikirkan makananmu lah, kira-kira begitu, ya. Apalagi ini kan nyawa ini. Kalau ini jangan, ini nyawa. Tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Nah, kepenuhan Roh Kudus ini, teman-teman, itu yang terjadi di hari Pentakosta itu berulang. Stefanus penuh dengan Roh Kudus, menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Barnabas, ya, dan Paulus, ya, karena disuruh Roh Kudus, dia udah Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Di ayat yang ke-9, tetapi Saulus yang juga Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata dengan penuh keberanian ini, hai anak iblis. Ini terjadi karena ada Elimas, ya, Elimas yang yang kemudian mempengaruhi iman gubernur yang menerima pemberitaan dari Barnabas dan Saulus, ya. Ya, karena dia ingin membelokkan iman gubernur itu, Paulus dengan lantang, ya, berkata, hai anak iblis, ya, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat. Itu Elimas tuh, ya. Dia bilang, hai anak iblis, kau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Kau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Jadi kan gubernur itu kan mendengar Injil dan dia punya beriman, kan merespon kepada Injil itu. Tapi Elimas tuh coba untuk membelokkan imannya. Sehingga Paulus dengan penuh Roh Kudus katakan, hai anak iblis. Nah, orang-orang di Antiokhia, yaitu murid-murid, itu juga penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Ya, jadi mereka ini, saudara, penuh dengan Roh Kudus, ya, itu menjadi hikmat kepada mereka untuk berkata-kata. Penuh dengan keberanian, ya. Nah, ingat ini, saudara, ya. Orang yang sama yang dalam beberapa hari sebelumnya telah menyangkal Tuhan, ya, karena ketakutan tiba-tiba jadi berani. Jadi saudara dan saya penuh Roh Kudus itu, ya, itu bangkit di dalam dirimu keberanian. Tidak memikirkan pembelaanmu sebelum sebelum engkau diperhadapkan dengan, dibilang di sini apa? Itu menarik ayat itu, ya. Tetapkanlah dalam hatimu supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, ya. Jadi kita itu bisa sangat berani, gitu, ya, untuk kemudian memberitakan Injil kebenaran itu, ya. Penuh Roh Kudus itu, ya,
Nah, ini menarik juga saudara ya. Mereka jadi dilengkapi atau diberi kuasa, ya. Ingat ya, pleto atau pleroo itu artinya melengkapi atau dilengkapi, ya. Artinya juga diberi kuasa. Jadi menunjukkan kepada perlengkapan yang diberi Roh Kudus untuk pelayanan, ya, untuk mengerjakan tugas Bapa, ya. Yang kita baca tadi ya, ayat 9 sampai 10, ya. Oke. Nah, saudara, kepenuhan Roh Kudus itu, ya, untuk semua orang percaya itu adalah tindakan yang berkesinambungan, ya. Jadi termasuk para rasul yang telah dipenuhi, ya, di hari Pentakosta itu, kini kembali dipenuhi untuk menghadapi perlawanan yang terus-menerus dari golongan Yahudi. Kisah 4 ayat 29 dikatakan, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman. Ya, mereka terus-menerus menghadapi perlawanan sehingga mereka perlu yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan kembali dengan Roh Kudus merupakan bagian dari kehendak dan penyertaan Bapa bagi semua orang yang telah menerima baptisan dalam Roh Kudus. Ini kata-kata ini penting ya teman-teman. Jadi ketika kita dibaptis dengan Roh Kudus, artinya ditenggelamkan di dalam penguasaan Roh Kudus, ya, itu tidak terjadi hanya. Itu adalah satu keadaan yang akan terus berkesinambungan. Itu nyata saudara ya. Dari kata Yunani penuh di sini itu dipakai bentuk imperfect yang menunjukkan tindakan berkesinambungan di masa lampau, ya, tindakan berkesinambungan di masa lampau. Jadi terjadi secara berkesinambungan, artinya terus menerus, ya. Para murid secara terus menerus dipenuhi atau dilengkapi. Itu artinya mereka juga diberi kuasa hari lepas hari untuk mengerjakan tugas Bapa. Nah, saudara bisa bayangkan itu. Pertama mereka mendapat pencurahan, mereka dibaptis dengan Roh Kudus, kemudian artinya ditenggelamkan di dalam Roh Kudus. Dengan kapasitas mereka yang rela untuk dipakai oleh Bapa menggenapi pekerjaannya, maka mereka terus dipenuhi. Dan artinya mereka diperlengkapi. Ingat ya, kata pleroo atau pleto itu artinya diperlengkapi atau diberi kuasa. Apa ada lagunya? Ku diberi kuasa. Apa? Ku diberi kuasa. Itu. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Menaklukkan musuh. Nah, saudara, menarik tuh. Kan orang bilang, gimana? Kok diberi kuasanya gimana? Emang gimana caranya? Nah, itu sebenarnya bentuk dari kita dipenuhi Roh Kudus itu. Ya, melalui Roh Kudus yang bekerja dalam kita, ya. Oke. Nah, jadi itu adalah pengalaman berulang. Ingat ya, pengalaman berulang, ya. Jadi kepenuhan Roh bukanlah pengalaman sekali, tetapi adalah kehidupan dengan kepenuhan yang berulang-ulang untuk kepentingan dan tugas dari Bapa. Nah, saudara ingat ya selalu ya, Efesus 5 ayat 18 kan, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Saya ingat ya tafsiran ayat ini kemarin bahwa orang yang mau mabuk bisa nggak mabuk tanpa minum? Nah, itu ya. Orang yang mau mabuk harus minum anggur. Orang yang mau penuh dengan Roh harus makan firman. Setuju apa setuju? Sudah ngerti di situ ya? Jadi kalau frasa terakhir dari ayat ini berkata, hendaklah kamu penuh dengan Roh, maksudnya apa? Makanlah firman itu terus-menerus, kan? Nah, nanti kita akan masuk ke situ ya. Jadi kita harus mengharapkan dan mencari kepenuhan kembali ini. Ya, seperti para rasul mengalami kepenuhan Roh Kudus secara berulang-ulang, yaitu saat mereka memerlukannya. Ya, mereka ada di dalam keadaan yang tidak mudah, ya. Jemaat mula-mula begitu ya. Mereka ada di dalam katanya apa tadi? Perlawanan dari orang-orang Yahudi, kan? Jadi
pengalamannya berulang, ya, berkesinambungan dan berulang. Oke? Nah, kepenuhan Roh Kudus ini, saudara, berulang tadi kan? Tadi dikatakan apa? Orang yang mabuk pasti minum ya. Ada yang saudara lihat orang mabuk nggak minum? Nah, namanya mabuk kepayang. Jadi nggak minum. Nah, kalau kita mau penuh, kita harus makan firman. Nah, kepenuhan Roh Kudus atau pengalaman berulang-ulang makan firman itu dengan ya, sehingga tentu saja kita pasti merenungkan peluang ini berulang-ulang itu atau apa sebenarnya, saudara? Ini yang tadi Pak Lepri sebenarnya tanya. Apa maksud dari kepenuhan Roh Kudus? Ada 3 paling tidak yang saya catat. Pertama, saudara jadi merdeka. Kok bisa? Karena penuh Roh Kudus artinya apa? Makan firman. Gitu. Firman itu adalah kebenaran kan? Dan Roh Kudus itu pimpin saudara dan saya ke dalam kebenaran. Apa fungsi pertama dari kebenaran? Di mana ada kebenaran? Itu ada kemerdekaan. Iya, luar biasa. Di mana itu, Pak? Roma 8 ayat 30 dan 31 ya? Atau Yohanes? Yohanes 8. Ayat 21. Ayat 30 dan 31. Ya, 30, 31. Ya. Oke. Jadi ingat ya. Tadi pertanyaannya sudah ada soalnya. Jadi untuk mengerjakan pekerjaan Bapa, oke? Tetapi untuk mengerjakan pekerjaan Bapa tadi saya sudah jelaskan kan di dalam kita dan melalui kita, artinya untuk yang di luar. Oke? Cara jawab pertama kan. Yang kedua, kalau di dalam kita, itu rupanya terjadi berkesinambungan dan berulang-ulang. Dan itu artinya, ingat kata mabuk. Kalau mabuk harus minum. Itu artinya kita makan firman. Dan itu artinya kebenaran. Dan itu artinya kepenuhan Roh itu dimaksudkan untuk buat saudara pertama apa? Merdeka. Kebenaran yang kemudian menjadi perlengkapan yang kita terima untuk dipenuhi Roh Kudus itu membuat kita merdeka. Oke? Di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Yang kedua, saudara ditransformasi hidupnya, dibaharui hidupnya. Ya, saudara ditransformasi atau dibaharui hidupnya. Ya, Roh Kudus adalah Roh kebenaran akan memimpin kita untuk mengalami pembaharuan hidup, life transformation, dari cara hidup serupa dengan dunia menjadi serupa dengan Kristus. Ya, sehingga kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ya, Roma 12 ayat 2. Oke, nah kepenuhan, nah ini sekarang ya, kepenuhan Roh Kudus itu sebenarnya mengisyaratkan satu perjalanan dalam keserupaan dengan Kristus. Jadi, saudara perhatikan benar-benar satu urutan yang menarik. Jadi ini untuk mengerjakan pekerjaan Bapa, karena Roh ini kan rohnya Bapa, di mana Roh Bapa sendiri yang meteraikan. Dan kemudian Bapa juga yang kasih jadi jaminan. Tetapi karena Kristus yang harus mengerjakannya, maka Kristus membaptis saya dan saudara dengan Roh Kudus. Dan kemudian Kristus sendiri yang kemudian yang adalah kebenaran itu, memimpin saudara dan saya untuk mengerti kebenaran itu melalui Rohnya yang kudus. Supaya apa? Supaya saya dan saudara merdeka pertama dari belenggu dosa. Kedua, saudara ditransformasi atau dibaharui. Dan ketika saudara merdeka dan dapat ditransformasi, dibaharui, saudara sebenarnya dibawa kepada keserupaan dengan Kristus. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu mengisyaratkan atau menandakan satu perjalanan dalam keserupaan dengan Kristus setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman yang berulang di dalam kehidupan orang percaya. Kenapa itu? Demikian. Itu pertanyaan yang muncul baru ya. Kenapa kepenuhan Roh Kudus adalah pengalaman yang berulang dalam kehidupan orang percaya? Kenapa? Supaya bisa disempurnakan sampai pada kesempurnaan. Berulang-ulangnya itu supaya sampai kepada kesempurnaan. Karena membutuhkan kapasitas dan berkesinambungan.
Ya, apalagi itu sudah kelanjutannya. Apalagi, kenapa harus berulang-ulang? Ya, karena karakter lama kita ini sudah karatan. Gitu kira-kira kan? Sebenarnya kan? Gitu. Kenapa berulang-ulang ya? Supaya sebenarnya itu jawaban-jawaban tadi itu yang bagus gitu ya. Tapi saya mau bawa kepada kepada kehidupan sehari-hari, karena kita ini dipanggil dari kehidupan kita yang sia-sia kan, yang empty life itu. Yang perlu diajar dan dilatih gitu. Sehingga memang harus terus berulang-ulang. Harus berangkat dari jawaban itu kan. Ini bicara mengenai karakter gitu. Ini bicara mengenai pikiran dan perasaan. Tadinya mau jawab itu, anggur yang baru harus disimpan dalam kirbat yang baru. Iya. Matius 8 ayat 18 ya. Itu menarik ya, bentar. Anggur yang baru harus disimpan di dalam kirbat yang baru. Jadi perlu pembaharuan terus-menerus. Ya, tapi di situ nggak kelihatan proses Pak kalau ayat itu. Makanya saya agak sejenak melihat esensinya. Kalau itu adalah momentum seketika, memang kan? Itu artinya kita tidak bisa bertumbuh kalau kita tidak ada di dalam kerajaan Kristus. Itu jawaban ya kan. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kerajaan Kristus itu pertama kita udah dimeterai dan kemudian ada jaminan Roh Kudus. Sekarang tuh menarik ya, menjelaskannya begitu tuh jadi sangat ini gitu ya, sangat presisi ya. Karena di dalamnya ada jaminan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus sebagai jaminan itu dia mengerjakan baptis dan dipenuhi, dan kepenuhan itu berkesinambungan dan berulang-ulang. Gitu. Dalam rangka apa? Membawa kita kepada kemerdekaan, semakin merdeka, dan kemudian kita ditransformasi, dibaharui terus-menerus. Yang merupakan isyarat dari satu perjalanan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Gitu. Nah, kenapa itu harus berulang-ulang? Karena karakter lama kita ini, manusia lama kita ini, itu yang kita perlu cari. Itu tidak mudah untuk kemudian diubah. Dia harus terus dia harus mengalami proses ya. Dia harus mengalami proses. Dia perlu mengalami proses. Mungkin jawabannya adalah karena itu, Pak. Karena kita ingin pakai bejana yang baru, tapi kita tidak ingin melepaskan kema yang lama, gitu. Nah, itu menarik tuh. Nah, ini jawabannya nih. Sebenarnya itu berapa itu 1 Korintus berapa ya? Atau Roma 7 ya? Ya kan yang mengatakan bahwa di dalam aku, Paulus bilang, itu aku mengingini hukum-hukum Allah, ya kan? Aku mengingini hukum-hukum Allah dengan aku mengingini dengan hatiku, aku mengingini hukum-hukum Allah. Tapi ada hukum lain. Nah, itu yang menarik. Itu jawabannya. Tapi ada hukum lain yang bekerja melawan akal budiku. Iya, Roma 7 itu. Nah, itu ada hukum lain yang terus-menerus melawan akal budiku. Kenapa harus terus-menerus gitu? Ya, berulang-ulang. Karena ada hukum lain yang melawan tuh. Gitu. Ada hukum lain yang terus melawan. Nah, itu tuh, oke. We got the answer ya. Jadi harus jelas, harus benar-benar kebenaran ini menjawab kebenaran, ya. Jadi kenapa kepenuhan itu terus-menerus? Karena memang hati kita, ya, di dalam hatiku aku katanya mengingini hukum-hukum Allah, aku menyukai, dibilang, aku menyukai hukum Allah. Tetapi ada hukum lain, dia bilang gitu. Ada hukum lain yang bekerja melawan akal budiku, gitu. Dalam anggota-anggota tubuh. Ya,
Roma 7 ayat 21 menarik lagi anggota-anggota Tuhan. Iya. Jadi jelas banget dalam anggota-anggota. Kalau mau ngomong ya dalam indera-indera. Mata, telinga. Mata, telinga begitu. Ada. Jadi kita harus terus-menerus itu. Keserupaan dengan Kristus itu ya atau dengan bagaimana cara menjadi serupa dengan Kristus. Itu. Sekarang saudara udah dapat jawabannya. Dipenuhi Roh Kudus terus-menerus. Nah, kepenuhan itu artinya dilengkapi. Dari kata dilengkapi itu kita sudah bisa punya asosiasi kan, berpikir bahwa sudah ada dan terus ditambah kan, namanya juga dilengkapi toh. Pleroo atau pleto itu dilengkapi atau diberi tambahan apakah kuasa atau apapun yang berguna untuk mengerjakan pekerjaan Bapa dalam orang itu, yaitu di dalam dirinya dan melalui dirinya untuk dunia. Oke? Jadi kepenuhan Roh Kudus itu adalah pengalaman yang berulang di dalam kehidupan orang percaya. Nah, saudara bisa perhatikan bandingkan dua ayat ini, ya. Oke, lihat ya. Saya perlu 2 orang untuk baca ayat ini. Silakan Pak Lepri, siapa? Onsi boleh. Efesus 5 ayat 18 sampai 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Lanjut, Fani. Kolose 3 ayat yang ke-16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan mengambil dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Amin. Menarik kan? Ada kesamaan yang kelihatan di situ. Jadi hendaklah kamu penuh Roh sama hendaklah perkataan Kristus diam. Ya, dengan segala kekayaannya di dalam kamu. Ini lihat nggak kata di atas? Kepenuhan Roh mengisyaratkan satu perjalanan dalam keserupaan dengan Kristus. Perkataan Kristus yang diam dengan segala kekayaannya itu adalah isyarat dari penuh dengan Roh Kudus. Bisa tangkap ya? Menarik loh ini. Iya, oke. Nah, ini adalah salah satu ujung loh, saudara. Jadi saudara harus perhatikan dari jawabannya Asnat tadi ya, melakukan pekerjaan Bapa. Terus saya jelaskan kan, bagaimana pekerjaan Bapa itu menjadikan manusia itu memiliki kodrat ilahi. Nah, diawali dengan pekerjaan Roh Kudus menuntun orang itu untuk merdeka dan kemudian diperbaharui atau ditransformasi terus-menerus, berkesinambungan, ya, berulang-ulang untuk sampai memiliki keserupaan dengan Kristus, ya. Nah, itu adalah respon kehadiran Tuhan sebenarnya, ya. Jadi kepenuhan Roh Kudus itu akan dipercayakan oleh mereka yang peduli dengan pekerjaannya. Ya. Bukan orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Ya. Jadi kepenuhan Rohnya itu bukan untuk kepentingan pribadi. Roh Allah menghinggapi seseorang agar rencana Bapa itu digenapi. Ya. Maksudnya begini loh teman-teman. Walaupun untuk diri sendiri, ada orang yang cari pekerjaan kepenuhan Roh itu, atau mendapat lawatan Roh Kudus itu ya, itu untuk kepentingan diri sendiri, ya. Apakah itu untuk bersifatnya terasosiasi dengan materi atau kebanggaan diri, gitu, ya. Bapa selalu ingin mencurahkan Rohnya dan memenuhi orang percaya, tetapi masalahnya adalah apakah orang percaya mau menyambut kepenuhan. Nah, ini kaitannya dengan yang Pak Tadus tadi katakan, kapasitas, gitu ya. Kepenuhan Roh Kudus tergantung pada respon kita sebagai orang percaya terhadap kehadiran Roh Kudus yang telah dimeteraikan kepada setiap orang yang percaya.
Jadi respon yang saya jelaskan 3 tadi di depan ya. Orang menolak atau orang merespon dengan maksimal atau tidak maksimal ya. Respon orang percaya supaya dapat mengambil bagian dalam kekudusan Bapa. Jadi respon yang maksimal dari orang percaya itu adalah respon yang berkaitan dengan mengambil bagian dalam kekudusan Bapa. Ya. Dan memelihara pengudusan itu, yaitu melalui pertandingan iman sampai mereka menjadi serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa untuk menerima kemuliaan bersama dengan Kristus dalam kerajaan Bapa. Ya. Ini akhir dari maksud daripada Roh Kudus, maksud dari kepenuhan Roh Kudus, yaitu menggenapi pekerjaan Bapa di dalam kehidupan orang percaya. Ya, nah kita sampai di sini dulu ya, saudara ya. Kita lanjutkan slide berikutnya karena saya sudah disuruh drop down di sini ya. Karena ada orang yang nanti akan kehilangan kepenuhan itu. Ya, ada keadaan di mana orang akan kehilangan kepenuhan itu. Nah, malam hari ini saudara tangkap satu perkara ya, satu hal ya, bahwa apa? Saudara dimeterai oleh Bapa untuk pindah dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan Kristus. Oke? Satu hari nanti, saudara akan menerima meterai Allah yang hidup untuk masuk ke dalam, untuk pindah dari kerajaan Kristus kepada kerajaan Bapa. Dan itu terjadi ketika Kristus mengalahkan maut dan seluruh penguasa tunduk di bawah kaki Bapa, bukan kaki Kristus lagi, dan dia menyerahkan kerajaannya kepada Bapanya. Saudara dan saya yang akan ikut dimuliakan bersama dengan Kristus dalam kerajaan Bapa, itu pasti dimeterai dengan the seal of living God, meterai Allah yang hidup. Nah, untuk sampai ke sana, pasti saudara harus memiliki apa? Tanda di dahi. Dan itu adalah menjadi sempurna, adalah tanda nama Allah Bapa dan tanda anak domba. Itu artinya saudara sempurna seperti Bapa, serupa dengan Kristus. Untuk sampai ke situ, saudara harus terus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Ya, berulang-ulang, karena itu adalah karena keserupaan dengan Kristus itu adalah isyarat dari saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya. Dan kepenuhan Roh Kudus itu pasti dimulai dengan saudara dibaptis dengan Roh Kudus. Artinya saudara ditenggelamkan dalam penguasaan Roh Kudus. Dan hari demi hari setelah saudara ditenggelamkan dengan penguasaan Roh Kudus itu, saudara pasti terus-menerus dilengkapi. Dan itu artinya pleto atau pleroo, artinya saudara dipenuhi. Dan itu adalah proses berkesinambungan dan berulang-ulang. Sampai saudara memiliki kodrat ilahi itu. Memiliki natur ilahi dalam diri saya dan saudara. Terpujilah Kristus. Amin. 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 Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup di dalam doa ya. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini, kami boleh disegarkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami makan dari firman yang hidup. Kami percaya itu bukan hanya perkataan, tapi kuasa. Dan itu bekerja di dalam kami, Tuhan. Kuasa itu akan membawa kami ke dalam kemerdekaan. Kami lepaskan dari belenggu-belenggu, dari segala hal yang menjadi beban dan dosa dalam hidup kami. Supaya kami masuk dalam perlombaan. Dan perlombaan itu bicara mengenai pertandingan iman. Di dalamnya kami terus ditransformasi, Tuhan. Diubahkan untuk dapat mengetahui, untuk dapat membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Terus menerus Roh-Mu yang kudus akan menuntun, memberkati kami di dalam setiap perjalanan iman kami. Kami datang di sini dengan berkat Bapa yang Maha Baik. Kiranya Engkau memberkati kami sebelum kami selesai di dalam Zoom Fellowship ini. Izinkan hamba mengucapkan berkat kepada Abraham, Ishak, Yakub ini, kepada kami semua di tempat ini, Tuhan. Allah memberkati engkau, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau damai sejahteranya.
di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus yang akan menyertai, membimbing, dan memelihara, membawa engkau ke dalam seluruh kebenaran, menolong engkau, dan menghibur engkau di sepanjang perjalanan imanmu. Dengan sukacita dan damai sejahtera dari Yesus Kristus yang akan terus menuntun dan menyertai engkau. Allah memberkati engkau dan memberkati keluargamu. Allah memberkati apa yang dipegang, diusahakan tanganmu. Allah memberkati engkau di bumi ini seperti di surga. Allah memberkati keluar masukmu mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Kau akan diluputkannya dari segala mara bahaya, dibentengi dengan malaikat-malaikat, dijagai di kemah-kemah hidupmu. Sampai satu hari ketika dia menjemput kita semua, mempelai-mempelainya, menyongsong dia di awan, bersama dengan dia di dalam perjamuan kawin anak domba, dan hidup tak berbatas waktu di dalam persahabatan dengan Bapa sampai selama-lamanya. Engkau yang diberkati, engkau yang percaya, bersama dengan saya katakan, haleluya, haleluya, amin. 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 Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih semuanya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.